Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesi Rasya Zalfa Navarro, absen 7. Di sini saya akan menjelaskan teks anekdot yang telah dibuat oleh saya. Turnamen Valorant. Di sebuah komunitas game online yang penuh semangat, ada dua pemain Valorant yang luar biasa, Alex dan Rian, yang selalu bersaing satu sama lain dalam setiap pertandingan. Suatu hari, mereka berdua mendapat kesempatan luar biasa untuk bertemu dalam turnamen Valorant tingkat nasional. Pertandingan itu sangat ketat, dan kedua tim berjuang mati-matian untuk memenangkan gelar. Ketika pertandingan mencapai puncaknya, Alex dan Rian berakhir dalam situasi 1 lawan 1. Mereka berdua bersembunyi di belakang sudut yang sama, siap untuk saling menyerang. Saat keduanya keluar dari persembunyian, mereka tiba-tiba terjadi momen yang lucu. Mereka saling menabrak satu sama lain, lalu terjadi kebingungan yang sama-sama merajalela. Alex, "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" Rian, "Bukankah ini spawn saya?" Alex, "Tapi ini bukan respon point, ini tengah pertandingan." Rian, "Oh benarkah? Maaf, aku kira kita berada di dekat pangkalan." Mereka berdua pun akhirnya tersadar bahwa mereka sebenarnya sedang berada dalam situasi pertandingan serius. Sambil tertawa, mereka berdua melanjutkan pertarungan mereka dengan semangat yang sama seperti sebelumnya. Meskipun momen itu lucu dan menggelitik, mereka berdua menunjukkan semangat persaingan yang sehat dan tetap fokus untuk meraih kemenangan. Dan pada akhirnya, pertandingan itu tidak hanya menjadi tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang kegembiraan bersama dalam memainkan game yang mereka cintai. Selanjutnya ada struktur kebahasaan. Yang pertama ada kalimat abstrak, merupakan ringkasan dari inti cerita atau ide utama yang hendak disampaikan. Yang kedua ada kalimat orientasi, menyajikan latar belakang atau situasi awal dari cerita. Yang ketiga ada kalimat krisis, menunjukkan titik puncak masalah atau konflik dalam cerita. Yang keempat kalimat reaksi, menggambarkan respon atau tindakan yang diambil sebagai tanggapan terhadap krisis. Yang kelima ada kalimat koda, bagian akhir yang menutup cerita atau memberikan kesimpulan. Selanjutnya ada kalimat kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat bermakna lampau, menyajikan peristiwa atau keadaan yang telah terjadi di masa lampau. Yang kedua, kalimat retoris, pertanyaan atau pernyataan yang dimaksudkan untuk memancing pemikiran tanpa perlu jawaban yang langsung. Kalimat yang ketiga, kalimat seru, ungkapan emosi atau kekaguman yang kuat. Yang keempat, kalimat perintah, menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata kerja material, menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan. Selanjutnya, kata kerja mental, menggambarkan proses pikiran atau perasaan seseorang. Yang terakhir ada kalimat konjungsi, kata-kata yang menghubungkan dua bagian kalimat atau lebih. Selanjutnya ada kesimpulan. Teks anekdot adalah sebuah Teks anekdot adalah sebuah cerita pendek yang bertujuan menghibur dengan menyajikan kejadian nyata atau fiktif yang lucu, menggelitik atau menarik perhatian pembaca. Anekdot biasanya menggambarkan kejadian yang kecil atau unik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian diceritakan dengan gaya yang menghibur. Biasanya anekdot disampaikan dengan nada humor atau ironis dan seringkali memiliki pesan atau pembelajaran yang tersirat di balik cerita tersebut. Teks anekdot dapat ditemukan dalam berbagai konteks, mulai dari percakapan sehari-hari hingga tulisan formal seperti artikel, cerita pendek, atau pidato. Terima kasih.